wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bidar. Hari ini saya Rahmasanti Zinaida, dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi, akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana perkembangan ilmu komunikasi yang ada di Indonesia sehingga bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk teman-teman yang mau memilih kuliah, khususnya kuliah di Universitas Bina Dharma. Dan pada sore hari ini bahagia sekali saya kedatangan rekan saya, teman baik saya yang kita berada di dalam satu organisasi yang sama yaitu Aspikom. Kita sambut Mas Dr. S. Bekti Istianto. Selamat sore Mas Bekti, sore, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Bisa ketemu nih jauh-jauh dari Universitas Jenderal Sudirman dan beliau adalah Ketua Departemen Ilmu Komunikasi di Universitas Jenderal Sudirman. Kita sapa dulu Mas Bekti. Gimana perjalanannya ke Palembang Mas Bekti? Asik. Asik ya? Harus melewati 2 kali transportasi. Iya. Yaitu naik kereta dan naik pesawat. Jadi kita beruntung sekali nih bisa kedatangan Mas Bekti pada sore hari ini. Langsung saja Sobat Bidar, pasti penasaran. Teman-teman yang nonton mungkin ingin tahu sebenarnya kenapa sih harus milih ilmu komunikasi menjadi pilihan tempat kuliah selesai kita dari SMA. Gimana Mas Bekti? Baik, komunikasi sekarang lagi tren ya, di mana-mana. 10 tahun ini orang pasti berpikir bahwa komunikasi adalah pilihan utama. Kenapa? Karena satu, pangsa pasarnya luas. Pangsa pasarnya luas. Pangsa pasarnya luas, sangat butuhkan skill komunikasi. Saya harus ngomong bahwa di antara 6 bidang sekarang yang ada di tren ilmu sosial ya, komunikasi itu masih menduduki 3 besar. Oke. Ya, selain tentu saja ekonomi. Tapi bahwa kemudian perkembangan teknologi dan informasi yang membutuhkan media komunikasi itu menjadi ciri khas anak-anak komunikasi. Dikuasai, dipelajari, dan akhirnya kemudian dia dibutuhkan di dunia kerja. Jadi kalau misalnya memilih bidang ilmu yang kemudian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, pilih komunikasi. Pilih komunikasi itu kuncinya ya. Karena apa? Karena memang ini juga terkait dengan berbagai bidang pekerjaan yang sangat relate dengan ilmu komunikasi. Let's say kita bisa bilang media. Betul. Ya kan? Media itu jelas sekali semua bidang pekerjaannya itu relate dengan komunikasi. Begitu juga dengan public relation. Betul. Yang merupakan salah satu program studi atau salah satu konsentrasi yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Boleh cerita nggak kalau di Universitas Jenderal Sudirman sendiri itu program studinya apa dan konsentrasi mungkin kalau ada? Ya. Komunikasi di FISIP Universitas Jenderal Sudirman itu berdiri sejak tahun 1998. Pada awalnya kami tidak punya konsentrasi karena waktu itu memang kebutuhannya dengan keterbatasan SDM, Sarpas dan macam-macam ya. Seiring perkembangan zaman, akhirnya kita memilih bahwa komunikasi itu punya 3 peminatan. 3 peminatan. Peminatan yang sebelum adanya MBKM kemarin itu kita punya komunikasi bangunan, jurnalistik dan humas. Hampir sama berarti ya dengan komunikasi Universitas Bina Dharma. Ya, di tahun 2020 awal kita menyusun kurikulum, kemudian itu ada 3 peminatannya. Yang pertama adalah produksi media, public relation. Yang ketiga adalah komunikasi manajemen strategis. Luar biasa, jadi mengikuti sekali perkembangan ya. Mengikuti perkembangan dari ilmu komunikasi sendiri. Serupa dengan Universitas Bina Dharma, Mas Bekti, bahwa di Fakultas Ilmu Komunikasi ini satu-satunya di Universitas Bina Dharma ini satu-satunya dan khususnya di Palembang itu satu-satunya yang punya Fakultas Ilmu Komunikasi saat ini. Dan alhamdulillah kita sudah terakreditasi A. Keren ya. Keren. Saya jempol tuh itu ya. Jadi memang penting sekali untuk memilih fakultas yang memiliki akreditasi yang baik. Khususnya kalau sekarang itu adalah akreditasi A, tapi memang kedepannya akan ada akreditasi unggul, baik sekali dan baik. Nah nggak masalah ya kalau sudah di A, insya Allah kita akan mempertahankan itu. Ya, tapi ini juga menarik ya Mas Bekti. Tadi kita sudah bicara tentang MBKM. Mas Bekti sudah, saya nyebutnya Mas gitu ya, nggak apa-apa ya? Karena masih muda nih, Sobat Bidar ya. Jadi saya sebutnya Mas Bekti aja. Mas Bekti tadi sudah menyebutkan mengenai MBKM, singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini barang apa sih, ini baru gitu ya, mungkin teman-teman Sobat Bidar di rumah yang nonton juga mungkin masih bingung gitu sebenarnya MBKM ini terkait apa sih gitu.
MBKM ini adalah sebuah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Dikti ya, Ristek Dikti, Pak Nadiem Makarim. Beliau mencanangkan bahwa Kampus Merdeka Belajar itu atau MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah kesediaan fasilitas dalam 4 hal sebenarnya yang dari perguruan tinggi. Yang pertama, dimudahkan kampus yang PTN khususnya menjadi PTN BH. Ya, kemudian kesiapan belajar mengajar khususnya di mahasiswa untuk mengambil kesempatan belajar di luar prodi. Ya? Di luar prodi. Oke. Di luar prodi yang mensyaratkan bahwa itu menjadi pilihan yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi. Makanya kemudian mereka punya dulu 8 tahun 20, sekarang 9 program. Ya, salah satunya yang paling diminati mahasiswa itu adalah pertukaran pelajar dan magang. Ya, magang. Nah, yang jadi masalah 9 program itu termasuk sekarang ada bela negara ya, ke-9 program itu bisa diambil 2 semester belajar di luar prodi, di luar perguruan tinggi, dan 1 semester senilai 20 SKS boleh diambil di dalam prodi, luar prodi dalam perguruan tinggi. Oke. Fasilitas ini memungkinkan mahasiswa dalam prinsip awalnya adalah mereka diminta kalau berenang hanya jangan satu gaya, kata Mas Menteri. Oke. Dan hanya ada di kolam renang saja. Menarik ya. 1 kolam renang, 1 gaya. Tapi mereka sudah didasari mata kuliah wajib, misalnya ya, style dan gaya dasar berenang di prodi masing-masing kolam renang tadi. Setelah itu mereka berikan kesempatan untuk nyemplung langsung di lautan. Oke. Dengan segala gaya yang dipelajari di media yang atau di tempat dia belajar itu. Iya. Sehingga akhirnya skill tambahan ini menjadikan nilai plus bahwa seorang mahasiswa selain belajar bidang ilmunya sesuai, ditambah dengan skill-skill lain. Ada 9 bidang yang dipilih oleh mahasiswa yang akhirnya nanti 9 kegiatan termasuk kemanusiaan, kampus mengajar, riset, startup ya, UMKM begitu, usaha mandiri, wirausaha begitu, yang akhirnya akan menjadikan mahasiswa ketika lulus dia punya nilai plus dan akhirnya siap untuk masuk dunia kerja. Menarik sekali program MBKM ini. Memang kalau cuma mendengar sekilas, program ini terasa sangat berat gitu ya kalau sekilas mendengar. Tapi apabila kita meresapi makna dan tujuan dari Mas Menteri gitu ya untuk membuat program MBKM ini, sebenarnya ini sangat menguntungkan untuk mahasiswa. Ya. Kenapa? Karena mahasiswa bisa akhirnya mencoba atau merasakan experience baru dalam hal belajar di dunia pendidikan tinggi. Tidak hanya monoton belajar di kelas, bahkan bisa belajar di kampus lain. Itu sangat menarik sekali. Kampus lain, bahkan lembaga lain, bahkan lembaga lain. Yang menarik itu startup loh. Startup itu penting. Karena di Universitas Bina Dharma, Mas Bekti, kita juga sangat concern untuk membentuk lulusan-lulusan yang tidak hanya menjadi job seeker. Betul. Kalau kata Bu Rektor itu kita harus jadi job creator. Keren. Gitu ya. Keren. Sehingga memang ini juga menjadi concern kita. Bahkan di Universitas Bina Dharma tidak hanya di Fakultas Komunikasi loh, tapi di semua fakultas itu mewajibkan mata kuliah kewirausahaan dan memberikan dana bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki proposal bisnis yang bagus dan siap untuk dilanjutkan. Betul. Gitu. Jadi kampus memang sangat concern sekali terhadap dunia wirausaha dan itu sudah dibuktikan. Kita udah banyak sekali menang-menang lomba dalam hal inovasi bisnis, canvas model, lalu juga startup, dan proposal. Saya tahu baca 8 prodinya Kampus Bina Dharma mendapatkan hibah MBKM ya? Ya pastinya. Selamat. Memang kita terus berupaya dari rektorat, semuanya didukung oleh dekan-dekan dan ketua program studi. Mereka semua berupaya sekali untuk mewujudkan program MBKM ini menjadi program yang bisa bermanfaat untuk mahasiswa kita. Sangat keren. Oke, back lagi nih ke komunikasi. Kita kan ada di satu asosiasi ya, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi atau Aspikom. Nah, bagaimana sih peran asosiasi untuk membantu nih program studi terkait dengan MBKM ini? Apakah asosiasi ini juga harus memiliki semacam mungkin direktori atau mungkin panduan gitu sehingga mempermudah mahasiswa ilmu komunikasi dan juga prodi-prodi ilmu komunikasi Indonesia untuk menerapkan MBKM? Gimana Mas Bekti? Keberadaan asosiasi ilmu ya seperti Aspikom itu wajib ya. Saya katakan wajib kenapa? Karena ada bahwa sebuah program studi itu berkembang
ketika dia melibatkan stakeholder. Oke, Stakeholder itu siapa? Tidak saja yang internal ya, ada mahasiswa, teknik, dosen, tapi yang eksternal, pakar bidang ilmu, asosiasi, ya, dan juga pengguna lulusan. Nah, asosiasi adalah satu di antara semua elemen tadi yang bisa menentukan prodi itu akan kemana arahnya. Ya. Sehingga ketika kemudian ada kebutuhan MBKM dan Aspikom ternyata sudah melaksanakan itu dalam proses menciptakan direktori, kurikulum untuk MBKM misalnya, penyiapan kerjasama di antara anggota MBKM, itu adalah fasilitas yang saya pikir luar biasa, yang kemudian bisa memberdayakan prodi-prodi di bawahnya sebagai anggota Aspikom untuk ikut maju bersama. Oke, Jadi memang perlu ya. keberadaan itu wajib dan itu dibutuhkan karena itu adalah satu sarana untuk meningkatkan proses pembelajaran di prodi-prodi ilmu komunikasi se-Indonesia. Jadi sudah selayaknya memang kita juga harus melihat rekomendasi atau mungkin panduan dari asosiasi sehingga proses MBKM ini bisa berjalan on the track, on the right track. Betul. Gitu ya. Memang menarik gitu. Saya lihat memang ilmu komunikasi dan segala kemajuannya itu menarik. Apalagi baru-baru ini kita sama-sama tahu lah, Mas Bekti, kita seperti banjir literasi gitu ya. Dan itu adalah hal yang positif gitu. Jadi jangan dimaknai secara negatif, maknanya secara positif bahwa upaya pemerintah itu memang luar biasa. Bagaimana kita sebagai masyarakat memaknainya dengan baik. Terkait dengan literasi digital yang saat ini mungkin sedang berkembang sangat pesat gitu ya. Apakah literasi digital ini atau bagaimana kita menyebutnya kemajuan teknologi gitu atau kemajuan informasi dan lain sebagainya itu mempengaruhi ilmu komunikasi sendiri? Iya, pasti. Bahwa kita sampai kemudian di tingkatan generasi yang keempat ya dalam perkembangan media komunikasi sekarang. Yang dulu kan kita bilang dengan cetak, ada kemudian elektronik, ya kan? Kemudian muncul yang sekarang versinya digital, itu memberikan efek. Memberikan efek banjirnya informasi tadi. Dan komunikasi justru bisa memberikan bekalan buat mahasiswa, ya, buat insan akademika untuk kemudian bisa memilih mana yang harus dipilih dan tidak. Disinilah pentingnya literasi menurut saya terkait dengan banjir informasi tadi. Apakah itu sesuatu yang disyukuri, perlu difilter, atau harus ditinggalkan? Pilihan untuk maju itu memang ada di komunikasi. Ada di komunikasi. Dan prodi komunikasi belajar tentang itu. Belajar tentang itu. Literasi digital, literasi media. Jadi mungkin mungkin saya bisa rangkum sedikit bahwa untuk teman-teman atau sobat bidar di luar sana yang mungkin sedang galau nih, kira-kira mau kuliah apa sih gitu ya, yang suka TikTokan misalnya, yang suka social media misalnya, yang suka inovasi-inovasi di bidang teknologi, suka bikin karikatur, suka bikin desain-desain, meme, poster dan lain sebagainya, atau tertarik untuk bikin film, untuk jadi presenter, ya kan, seperti kita gitu kan, menjadi presenter podcast gitu, suka di YouTube dan lain sebagainya. Ini adalah pilihan yang tepat. Pendatanya besar loh sekarang loh. Iya. Iya kan? Influencernya banyak itu nanti. Itu pilihan yang tepat. Memang harus belajar komunikasi yang baik. Karena komunikasi itu banyak orang ngomong gini loh Mas Bekti. Itu kan bisa belajar secara naturally ya. Bisa belajar dengan sendirinya. Tapi kan ternyata tidak semudah itu, bahwa dalam sebuah komunikasi itu harus ada bagaimana pakeman-pakeman etika. Betul. Ya kan? Pakeman-pakeman gaya komunikasi dan lain sebagainya. Jadi akan lebih baik kalau kita sudah punya kemampuan itu, kita asah lagi di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya kan, program studi ilmu komunikasi. Setuju. Boleh ada pertanyaan terakhir nih, Mas Bekti? Sebelum pertanyaan terakhir aku bikin satu kalimat aja ya. Boleh. Jadi nggak akan rugi milih prodi ilmu komunikasi. Satu. Exactly. Nah, kedua, segala sesuatu tidak akan kita teraih kecuali dengan komunikasi. Iya. Kenapa? Bener banget itu tagline ya. Andai saya bisa tulis di bawah, nanti kita tulis ya. Jadi memang di tren perkembangan digital saat ini, bahkan kita di asosiasi juga mulai merancang kira-kira ada banyak sekali lahan pekerjaan baru. Ya kan, kalau dulu tuh kayaknya terbatas sekali dengan yang kita sama-sama tahu lah, mungkin jadi jurnalis, jadi humas, jadi broadcaster dan lain sebagainya, konsultan, peneliti, itu kan hal misalnya kita sudah sama-sama tahu. Tapi saat ini dengan perkembangan teknologi sangat dimungkinkan dan sedang dalam proses penggodokan di asosiasi untuk menambah
tema-tema untuk pekerjaan baru, ya kan, sesuai Profil dengan lulusan perkembangan baru, profil ya. lulusan baru, ya kan, sesuai dengan perkembangan Betul. teknologi komunikasi. Misalnya, Mas Bekti, YouTuber. YouTuber jelas. Itu Iya kan? kalau sudah bilang influencer, pengaruhnya sekian juta orang yang nonton itu. Dulu kan kayaknya dipandang sebelah mata, mau jadi apa kamu YouTuber gitu. Lihat, Sekarang orang hanya menggunakan kamera kecil sederhana, Ya. misalnya ya, dia gunakan alat, Ya. tapi dia share rutin, promo dan rutin dan sebagainya dengan media, lihat pemasukannya. Ya. YouTuber sekarang itu orang dengan pendapatan tertinggi loh Indonesia loh. Nah. Ini kan kita sebut nama lah, artis satu contoh, Ya. influencer yang jadi YouTuber itu ya, Deddy Corbuzier. Itu bisa masuk 8 sampai 10 miliar tiap Waduh. bulan. Halo, Bayangkan, Deddy. bayangkan. Iya. Kayaknya perlu kita undang kita loh itu mereka. boleh. Dan Ya kan? kayak kemarin juga ada seorang artis YouTuber yang pernikahannya bahkan Betul. bisa ditayangkan di TV nasional Betul, gitu kan, itu kan betul. luar biasa sekali ya. Betul. Berarti YouTube itu ya kita sebut brand, kenapa? Karena itu udah menjadi keseharian kita gitu kan. Social media, apa namanya, berbagai platform lainnya itu menjadi suatu medium yang bisa dijadikan mata pencaharian. Betul. Dan betul. itu kayaknya udah bukan rahasia lagi, dan Betul. kita nggak bisa lagi nggak sebut brandnya gitu ya. Karena apa? Karena memang dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan saat ini, keminatan juga dari para generasi-generasi saat ini emang lebih ke sana, Betul. gitu kan. Sehingga banyak juga perusahaan-perusahaan yang tadinya menggunakan media konvensional Yep. untuk berpromosi, dan Sekarang akhirnya berubah. harus juga main di pasar Melakukan konvergensi. platform digital. Betul. Harus konvergensi. mengubah, pindah. Dan Menambah. itu semua relate banget, sangat berhubungan dengan yang namanya ilmu komunikasi, Dipelajari di prodi ilmu komunikasi. prodi ilmu komunikasi. Sebagai penutup deh, gitu. Oke. Kita udah boleh penutup belum sih ini? Ya kan, karena kalau udah di podcast itu kan apa ya, auranya tuh maunya ngobrol Suka lupa aja waktu gitu ya. Suka lupa waktu ya. Tapi dari ngobrol-ngobrol kita hari ini sebenarnya sangat menginspirasi kalau menurut saya. Kenapa? Karena pilihan kuliah ini memang bukan hal yang main-main. Yap. Gitu kan. Kalau boleh tahu nggak sih, kalau tren di daerah Jawa sendiri itu komunikasi seperti apa tuh, Mas? Seperti trennya. Buat contoh ya, Ya. di kampusku sendiri komunikasi selalu nomor 1. Hebat. Bersaing dengan manajemen atau akuntansi. Selalu pasti masuk 2 besar atau 3 besar. Kalau di fakultas sendiri, di antara 8 prodi yang lain, komunikasi selalu nomor 1 sejak berdiri tahun 98 hingga sekarang. Oke. Ini ketika kita cek, apakah mahasiswanya dari Purwokerto dan sekitarnya? Kami kan ada di Purwokerto ya. Ternyata tidak. Mahasiswa kami ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Jadi Artinya, mereka datang gitu. Sengaja datang untuk mau belajar komunikasi. Ya, Apalagi kalau misalnya itu posisinya tidak harus jauh. Kalau dari orang Sumatera Selatan, kenapa harus ke tempat jauh kalau ternyata di sini ada Bina Dharma? Ya. Ini lihat loh, laboratoriumnya udah keren. Ya, dan ini Gitu. juga adalah salah satu laboratorium yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi. Kita punya laboratorium TV yang kita sebut BTV, dan ini bisa menunjang sekali untuk rekan-rekan sobat bidar di rumah yang mungkin sebenarnya kepengen gitu loh, gimana lah cara bikin podcast yang bagus, gimana cara bikin konten yang menarik dan edukatif, misalnya informatif, sehingga ini bisa adalah tempat belajar yang sangat tepat. Betul. Karena apa? Karena ya tadi terkait dengan profil pekerjaan atau lulusan gitu ya saat ini, itu sudah menjamah ke level-level yang sangat spesifik. Yep. Kalau dulu mungkin hanya sebagai pelaku media atau apa ya, penggiat media, industri media, praktisi media. Tapi sekarang sudah pada level-level yang content creator di media sosial. Itu sangat spesifik sekali. Betul. Gitu, sehingga menurut saya sih ini bukan menjadi pilihan ya, tapi ini kayaknya udah menjadi suatu keharusan deh. Kebutuhan gitu ya. Sekarang trennya begitu, mau tidak mau kan, hanya menggegam satu alat saja, dia sudah bisa share, bisa publish isi media, di semua orang bisa mengakses itu. Tapi ada satu apa ya, paradigma orang yang masih salah nih Mas Bekti. Ini mumpung saya inget nih di kepala saya. Oke. Karena apa? Karena kan kita kalau bicara sosial media ini kan pastilah nggak mungkin terlepas dari positif dan negatif side-nya. Betul. Dan banyak orang tuh yang kayak masih belum mengizinkan orang mahasiswa atau anak-anaknya untuk berkuliah komunikasi karena terdoktrin oleh paradigma yang salah tentang media sosial. Bahwa nanti belajarnya berarti cuma goyang-goyang aja misalnya gitu, atau belajarnya jadi terlalu kekinian lah gitu, tidak filosofis, tidak mendasar. Padahal itu kan stigma yang salah sebenarnya di masyarakat. Gimana menurut Mas Bekti? Belajar itu kan harusnya dinikmati ya. Kalau yang menikmati adalah si mahasiswa, kenapa orang tua harus maksa untuk tidak
membolehkan anaknya belajar sesuatu yang kemudian ternyata itu memang tren, dibutuhkan di pasar dan dinikmati oleh mahasiswa. Itu salah satu poin untuk menjaga kesehatan mental loh. Oh, itu penting tuh garis Penting itu, bawah ya, Jangan kesehatan sampai mental. stres, ya kan? Kemudian yang kedua, bahwa komunikasi itu kan memang perkembangan sekarang. Tadi saya katakan di tagline yang kedua ya, segala sesuatu itu mungkin bisa diraih, tapi tanpa komunikasi itu diraih lebih cepat. Artinya, dengan perkembangan sekarang, kita akan pasti belajar tentang itu, dan nanti juga akan belajar tentang literasi. Bahwa kita bisa memfilter informasi sesuai kebutuhan. Kalau tidak, nanti yang terjadi adalah efek-efek negatif tadi. Ya. Ada pornografi, ada Bullying, bullying, ya. Dan akhirnya yang muncul seolah terburuk. Padahal itu sebenarnya sangat mungkin untuk ditata, dipilih, difilter, dikendalikan lah. Gitu. Ya, supaya apa? Komunikasi itu adalah tool ya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kira-kira begitu. Termasuk menggunakan media sosial. Kita harus bijak memang. Jadi memang saya lihat ini yang disampaikan Mas Bekti menarik sekali, bahwa semua orang bisa bikin konten. Betul. Semua orang bisa berkomunikasi, tapi orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, bikin konten yang baik, share hal-hal yang baik, pastinya harus belajar. Gitu ya. Karena ini bukan ilmu sembarangan. Harus belajar, harus mendalami. Dan tentunya bisa belajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Kami akreditasinya A dan punya Magister Ilmu Komunikasi. Jadi kalau yang udah kuliah ilmu komunikasi mau lanjut lagi bisa langsung. Gak usah jauh-jauh di Palembang. Ya kan, kalau dulu harus keluar kota untuk bisa sekolah lanjutan, kalau sekarang sudah bisa lanjut di Magister Ilmu Komunikasi dengan akreditasi baik. Satu-satunya di Palembang. Mantap nih pokoknya. Keren. Aduh Mas Bekti, kayaknya capek ya, tapi menyenangkan sekali. Okay. Semoga kita bisa berkesempatan nanti podcast juga di labnya Visip Unsut. Ya kan, nanti gantian kita akan terbang ke Purwokerto, walaupun naik kereta nanti kami kita akan sambut dengan sebaik-baik. Nanti kita akan gantian podcast di sana. Terima kasih sekali Sobat Bidar yang sudah nonton kita pada sore hari ini. Tenang aja, kita akan terus update podcast berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih menarik tentang riset dan inovasi tentunya. Dan semoga Sobat Bidar sehat selalu. Dan jangan lupa kalau mau kuliah komunikasi di Universitas Bina Dharma aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.